Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Maharani. Saya di kelas 1A Prodi Sosiologi dengan NIM 12580301880. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara mengenai isu sosial tentang pencurian di daerah rumah saya. Dengan demikian, saya akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Di sini saya sudah bersama RT 7 RW 3. Perkenalkan, nama saya Asep Iwan, Ketua RT dari RT 07 RW 3, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru. Masalah ini tentang maling burung. Jadi kemarin itu ada kejadian sekitar jam 3 subuh. Jadi kejadiannya tuh ada seorang warga daripada RT 5 RW 2, tetanggaan sebelah. Nah, ngambil burung di lingkungan RW 3. Nah, jadi kemarin itu kebenaran tertangkap basah, barangnya ada, barang buktinya ada, terus orangnya juga ada. Makanya kemarin udah dipersiapkan dan diriungkan, ya maksudnya dibicarakan dengan kekeluargaan, dengan pihak pencurian juga sama pihak dari KRW di RW 3 gitu. Ini ada 6 pertanyaan ya Pak. Yang pertama, siapa saja warga yang sudah melapor soal keamanan lingkungan akhir-akhir ini? Sementara sekarang sistem linknya kan masih belum berjalan, jadi laporan-laporan kayak gitu tuh masih direndam dan masih belum ada kejadian yang pasti. Jadi maksudnya belum ada yang terlalu urgent gitu. Jadi untuk sementara sekarang belum ada laporan-laporan kayak gitu. Baru yang kemarin ketahuan aja. Yang kedua, apa langkah Bapak yang sudah dilakukan terkait kasus pencuriannya ini? Nah, sementara sekarang kemarin kan ada kejadian, jadi ada kejadian, berarti titik balik daripada itu kita harus lebih waspada dengan keamanan lingkungan sekitar kita. Jadi dengan ini diprioritaskan atau diprogramkan untuk adanya pos kamling, siskamling. Yang ketiga, kapan terakhir kali lingkungan ini mengadakan ronda atau keamanan lainnya? Untuk di lingkungan sini di RT 7 RW 3 diadakan pos kamling itu atau siskamling itu ronda sudah lama kayaknya. Jadi sekitar ada 3 tahun ke belakang. Jadi siskamling atau pos kamling di sini tuh pakem, jadi tidak jalan. Nah, untuk sementara sekarang mau digiatkan lagi gitu. Keempat, menurut Bapak titik-titik mana saja yang paling rawan kejadian pencurian? Kalau titik-titik rawan, kalau yang namanya pencuri tidak bisa diprediksi, nggak lihat posisi. Cuma untuk sekarang mah lebih waspada terhadap lingkungan kita sendiri. Jadi maksudnya harus waspada dengan lingkungan rumah kita sendiri aja. Jadi harus tarapti lah gitu, tarapti ini. Jadi harus lebih hati-hati dengan diri sendiri, rumah ataupun lingkungan sekitar. Kelima, kenapa masalah pencurian ini masih bisa terjadi meski warga sudah waspada? Kemungkinan karena kan adanya kesempatan. Karena kalau dilihat dari kondisi, jadi kalau si maling tuh kalau tidak biasanya kayak kemarin ada kejadian, jadi ditanya tuh dia tidak ada niat untuk mencuri, cuma karena ada kesempatan lihat situasinya, nah dia jadi ada niat untuk mencuri, jadi kelihatan itu ada kesempatan, jadi tidak ada niat pun kalau ada kesempatan bisa mencuri gitu. Sepi gitu ya. Sepi. Yang terakhir, bagaimana rencana Bapak sebagai RT untuk mencegah kejadian seperti ini terulang? Ya, seperti tadi, jadi pertama digiatkan poskamling, siskamling, dibikin penjadwalan lagi, dan ini akan diusulkan ke pihak RW-an untuk diadakan lingkungan yang harus dimonitor. Jadi monitoring, jadi keamanan dari Linmas ataupun dari kelurahan harus ada kontrol ke wilayahnya masing-masing gitu. Baik Bapak, terima kasih sudah diwawancarai. Sama-sama. Jadi saya sudah bersama korban. Asep Gunawan,
korban kehilangan burung. Bapak, ada 6 pertanyaan. Ya, Yang pertama, siapa orang pertama yang menyadari burung Bapak hilang? yang mengetahui burung hilang itu Bapak Ustadz Nan. Bapak Ustadz Nan mau ke masjid, ada orang yang bawa burung. Tak ketahuannya dari situ, ini punya burung siapa? Bapak Ayu yang tahu ini burung Pak Asep, dibawa ke rumah. Terus ada itu ada pasir itu, di bawahnya tuh ada pasir, malah pasir yang marah-marah. Dari situ diperpanjangnya. Yang kedua, apa langkah yang Bapak lakukan ketika mengetahui bahwa burung Bapak hilang? Hari Bapak Mam kekeluargaan, jadi udah tahu dia yang mengambil, damai aja gitu. Nggak mau diperpanjang, secara pribadi damai gitu. Kekeluargaan. Yang ketiga, kapan kira-kira Bapak tahu bahwa burung Bapak dicuri? Aku kurang tahu. Yang tahu Pak Ustadznya ke rumah. Yang kedua ya Pak Asep ini burung Pak Asep bukan? Iya. Cuma yang bilang cuma nggak tahu jam berapanya perkiraan jam 4 subuh. Perkiraan ya. Nah ketuanya kan 4 subuh. Nah disitunya kan di luar, nggak di dalam. Dia di luar di depan rumah. Yang keempat, bagian rumah mana biasanya tempat burung itu digantung? Di depan rumah, di depan pinggir pintu. Pintu kan, banget. Pintu luar kan ada sarana gitu. Tadi situ disimpannya, nggak disimpan di rumah, di luar. Ya kan burung murahan gitu. Jadi nggak di dalam. Nomor 5, menurut Bapak, mengapa kejadian seperti ini bisa terjadi di sekitar sini? Kan orang itu kan udah biasa kayaknya mah. Jadi setiap dia itu tuh nyari yang ada di luar gitu, kayaknya mah kelihatan. Udah sering dia kayaknya. Yang terakhir, bagaimana perasaan Bapak setelah kejadian itu? Was-was gitu. Takutnya ke orang lain ya, ke Bapak mah biasa damai. Takutnya ke orang lain. Jadi panjang gitu. Ya. Terima kasih sudah waktunya. Saya sudah bersama Sekretaris RW. Saya sendiri Bapak Antang Mulyana sebagai Sekretaris RW 3 Kelurahan Cisurupan. Ya Bapak, saya ada 6 pertanyaan. Iya. Bersedia. Yang pertama, siapa saja pihak yang biasanya berkoordinasi dengan Bapak ketika ada laporan keamanan seperti pencurian? Biasanya kalau di KRW-an ada Linmas, kemudian para RT juga sama, dan yang lebih tingginya ke Babinsa, di Kamtibnas kalau di Kelurahan. Yang kedua, apa langkah pertama yang biasanya Bapak lakukan ketika menerima laporan dari warga terkait gangguan keamanan? Langkah pertama itu yang harus staf RT ataupun staf pengurus yang dilakukan adalah mencari kebenaran berita dulu. Kemudian yang selanjutnya baru setelah beritanya benar, baru kami koordinasikan dengan pihak keamanan setempat dan juga para RT yang di TKP. Kemudian baru berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Yang ketiga, kapan Bapak terakhir kali menerima laporan keamanan sebelum kasus pencurian? Sebelumnya belum ada sih, baru kemarin saja tentang pencurian tersebut. Yang keempat, di mana biasanya Bapak menyimpan laporan keamanan warga agar mudah ditindaklanjuti? Kalau menyimpan laporan itu biasanya kami berkoordinasi dengan para RT, kemudian berkas-berkasnya kami simpan di file KRW-an. Yang kelima, menurut Bapak, mengapa warga perlu segera melaporkan kejadian seperti pencurian yang kemarin itu begitu mereka mengalaminya? Yang namanya keamanan, ketertiban di masyarakat itu pasti harus dilaporkan segera mungkin demi kenyamanan dan ketenangan di warga sekitar. Makanya para warga baik dari RT 1 sampai RT 9 kalau ada apa-apa pasti laporan ke pengurus. Kenapa? Karena demi kenyamanan dan ketertiban di lingkungannya. Yang terakhir,
Bagaimana Bapak mengatur diskusi agar RT dan warga bisa menyampaikan pandangan mereka dengan jelas terkait kasus yang terjadi? Kalau sekarang eranya era digital kan banyak ya sekarang, makanya menggunakan ada WA group, kemudian ada grup-grup digital di media sosial yang berguna untuk saling komunikasi walaupun jarak jauh, tapi tetap komunikasi dan koordinasi tetap kami lakukan secara daring, gitu. Paling seperti itu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Audio Jungle.